Jauh lebih bagus sih. Ya jangan terlalu kaku untuk ngikutin aturan dari brand. Yang penting kamu lebih nyaman, percaya diri, udah bebasin aja. Dan terakhir, jangan ngikutin arahan yang bikin kamu gak nyaman. Terus mencintamu. Selamat pagi semuanya. Gila, sekarang gue harus tunduk sama orang yang paling gue nggak suka. Hari ini saya senang sekali bisa bergabung bersama tim-tim hebat di sini. Di sini auranya beda banget ya. Pada kaku, kayak ikan ibu kering. Apalagi yang kanan nih, Pak. Oke. Tapi ngomongnya pakai mulut. Jangan pakai tangan. Mantap gua. Stop! Selamat datang di kantor kami, Pak. Oh ya Pak, ini Hasbi, project manager yang kemarin kasih space Pak. Kalau buat apa-apa, silakan tanyakan ke gua. Maksud saya, kalau ada yang mau Bapak tanyakan, silakan tanyakan ke saya. Karena saya lebih paham tentang seluk-beluk perusahaan ini. Sok akrab. Ini chef. Terima kasih. Ayah, sekarang aku harus gimana? Setiap kali aku ngeliat wajah suami aku sendiri, aku malah keinget sama kebohongan itu. Tapi aku juga gak mau jadi istri yang durhaka, ya. Coba aja ayah masih ada di sini. Ayah pasti tahu apa yang harus aku lakuin. Maaf chef, pesanan meja nomor 5-nya udah? Udah. Maaf. Mohon maaf chef, sirup coklatnya kayaknya kurang. Maaf. Maaf chef, kayaknya chef kecapean, harus istirahat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Fokus lah. Nggak bisa. Udah. Nggak usah pikirin masalah itu, nanti aja. Pak aja harus fokus soal masalah nanti aja di rumah. Halo, Bi. Halo? Kamu tadi ke makam ayah? Kok kamu nggak bilang sama aku? Kamu lagi tidur? Ya kan kamu bisa bangunin aku.
aku bisa antarin kamu kan? Gak apa-apa. Kamu masih marah sama aku ya? Tuh kan, kamu masih marah. Lah ayo dong. Nggak baik lah, kamu udah lebih dari 3 hari loh kamu diemin aku terus. Ntar pulang aku jemput ya? Iya. Mana mungkin aku bisa bersikap biasa aja setelah apa yang hampir kamu lakuin ke aku, Bi. Kamu bohong sama aku. Lah, kamu dengerin aku ya. Yang kita bahas sekarang ini masalah yang gak penting. Kamu sadar gak sih kita debat hal yang kecil? Kamu yang sadar, aku sakit. Kalau nggak ada Chef Julian, mungkin kamu udah benar-benar menampar aku. Kak, gimana kerja hari ini? Kamu capek? Kita makan dulu yuk. Aku udah janji kamu kan mau bawa kamu ngedate. Ya, sebelum pulang kita mau kemana? Nggak usah, nggak apa-apa. Kita langsung pulang aja. Jangan dong. Kalau kita makan dulu gimana? Seru kali itu. Ya kan? Sambil melepas penat kan kamu juga capek kan habis kerja. Nggak apa-apa, kita langsung pulang aja ya. Yuk. Bentar dulu. Kamu maunya apa sih? Hah? Aku udah baikin kamu, malah kamu tolak. Aku tuh bingung sama kamu, katanya kamu nggak marah. Tapi kamu begini ke aku, maksudnya apa? Bi, boleh nggak? Nggak usah. Ngajakin berantem dulu, aku capek banget. Please. Kamu yang bikin aku kesel duluan. Emang kamu doang yang capek? Aku juga capek. Tapi aku masih bisa nyenengin kamu. Kita ngedate lain kali aja ya. Surati. Astagfirullahaladzim. Jules, kamu inget nggak? Mama itu pernah bilang sama kamu, untuk kamu tuh harusnya ya, kamu tuh ngecek semua background karyawan di kantor kita. Posisi yang paling atas tuh justru yang paling utama, kamu harus cek semua backgroundnya. Supaya nggak kayak gini nih kejadiannya. Seberat itukah yang lagi kamu hadapi, La? Saya belum bisa berbuat banyak buat kamu. Jules. Iya, Mah. Apa tadi? Ngomong apa? Mikirin apa sih kamu? Enggak kok, Mah. Nggak mikirin apa-apa. Oh, ini. Mikirin kerjaan di kantor, Mah. Lagi numpuk. Makan, Mah. Aku sengaja ngumpulin semuanya. Mau ngebahas soal masalah uang COC. Udahlah. Biar aku aja yang ngomong. Bu. Aku mau ngasih tau Ibu. Mungkin ini akan mengacaukan Ibu dan kalian semua. Termasuk Ardan, Meisha, dan juga almarhum ayah. Aku minta maaf. Aku pernah kerjasama dengan pemilik kontrakan yang lama untuk nagih utang palsu ke Lala. Tapi tenang aja. Semua uang itu sama sekali nggak kepake dan udah aku balikin ke Lala.
Berarti selama ini Kak Hasbi tahu kalau kontrakan itu full asuransi. Enggak. Terus Kak Hasbi manfaatin itu untuk meres Kalala, meres keluarga aku, gitu. Gue harus pintar-pintar nih milih kata, biar semuanya bisa gue bohongin. Kak Hasbi jawab, jangan diem doang. Enggak dong. Nggak bisa dibilang meras juga kan? Karena aku udah bilang sama kamu, sama kalian semua. Uang itu sama sekali nggak kepake. Dan udah dibalikin ke orang. Tapi tetap aja apa yang kamu lakukan itu tetap salah, Hasbi. Meres katanya. Kak Hasbi juga nggak bayar denda utang waktu itu kan? Iya kan? Hasbi, terima kasih ya. Kalau Hasbi nggak datang tadi mungkin Om sudah dibawa sama mereka. Maafin Hasbi ya Om. Hasbi terlambat pulang ke rumah. Lah, aku tahu kamu belum mau terima lamaran dari aku. Tapi aku beneran nggak tega lihat kamu dan keluarga kamu harus ngalamin hal seperti ini. Melihat mereka semua diteror. Tante, Om, izinin aku untuk melunasi semua utang Om dan Tante. Aku beneran nggak mau. Hal seperti tadi keulang lagi. Terima kasih, Nasbi. Gak ada pembelaan, Kak. Wah, keren, salut, Kak. Tega banget sih, Kak Hasbi. Iya, ya oke. Fine, kalian semua mau salahin saya. Silakan. Saya ngaku saya salah. Tapi kalian tahu kenapa saya ngelakuin itu? Karena Lala keras kepala. Setelah kebakaran, kalian bingung kan mau tinggal di mana? Saya nikahin Lala supaya bisa bantu kalian semua, asal kalian tahu. Udah cukup, Hasbi. Kita bahas ini lagi nanti. Ibu pusing ya? Misha antar ke kamar Ibu. Seneng banget gue ngeliat keributan di rumah ini. Lala juga udah tahu salah satu red flagnya Hasbi. Pasti perasaan Lala hancur banget. Coba bayangin, kalau Ayah masih ada di sini, dia pasti marah besar sama kakak. Udah lah, males aku di sini, yang cabut. Parah banget tuh, suami kakak. Manipulatif parah. Gimana ya cara gue ganti uang itu ya? Aduh, sebagian uangnya udah gue pakai buat apartemen lagi. Sebagian udah gue pakai buat pribadi gue. Gue minta bantuin aja deh. Rin, bantuin gue ya. Skincare kamu masih ada nggak, sayang? Kita beli bareng yuk. Masih ada. Aku boleh minta tolong kamu nggak? Tolong pasangin dasi. Bukannya kamu nggak pernah pakai dasi ya ke kantor? Emang nggak pernah. Tapi ini aturan baru. Katanya biar rapi aja. Ya, CEO baru, aturan baru. Ya gitulah, semuanya jadi ribet.
Nanti aku mau ngambil uang yang ada di rekening bersama kita ya. Mau berapa? Semuanya. Semua hasil uang yang dari COC, hasil endorsement aku, hasil gaji aku dari BA, semuanya. Buat apa? Mau aku masukin ke deposito supaya nggak dipakai sampai nanti aku punya pastry shop. Tapi nggak bisa semuanya kamu ambil lah. Kamu tahu kan, sebagian kan dipakai buat investasi. Aku bakalan tunggu. Tapi kalau bisa hari ini ya jauh lebih bagus. Karena aku mau secepatnya masukin ke deposito. Lebih cepat, lebih baik. Ya akan coba aku usahakan ya. Lah, kamu jangan lupa ya. Hari ini ada pemotretan di kantor. Duh, kayaknya tinggal dikit lagi yang di rekening. Sering gua ambil lagi. Aku masih nggak nyangka, Bu. Bisa-bisanya Kak Hasbi ngelakuin itu. Kasihan Kak Lala. Udah kerja mati-matian, malah dibohongin sama suami sendiri. Itu kalau sampai uangnya Kak Lala nggak dibalikin sama... Raden, cukup. Sini, biar ada yang membantunya. Gak usah. Ya udah, Adrian berangkat dulu ya, Bu. Iya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bi, lo yakin mau gelapin duit lagi? Gue butuh cash cepet. Kita masih bisa kan bikin nota palsu? Aduh Bi, nekat banget sih lo. Kita tuh masih belum tahu cara kerja CEO baru gimana. Gue gak punya pilihan. Gue harus lakuin ini. Gue gak mau ikut-ikutan. Lu sendiri aja sekarang. Tiga, dua, satu, ya. Oke, nice. Save lagi ya. Salah, kanan lah. Kanan itu kiri. Kanan sebelah sana dong. Kanan aku. Kanan aku maksudnya. Oke. Tak. Senyum. Yang lebar lah, yang niat gitu senyumnya, yang tulus. Saya cuma produk mukanya sedih sih, gimana sih kamu lah? Aku nggak mau tahu ya lah, pokoknya kali ini kontennya harus lebih viral dari sebelumnya. Sorry, stop. Mereka yang bener dong. Ya orang fotografernya juga nggak salah. Mas, maaf, sebenarnya yang Chef Lala lakuin tadi lebih oke sih. Oh enggak Mas, ini brand yang minta. Masnya mungkin juga nggak tahu. Saya aja yang ngatur. Gini. Jempol. Jadi ketahuan kalau brandnya bagus. Beneran. Tuh. Cakep. Cantik banget kamu lah. Wah, keren. Keren. Lah, menurut saya foto-foto kamu sebelumnya jauh lebih bagus sih. Ya, jangan terlalu kaku untuk ngikutin aturan dari brand. Yang penting kamu lebih nyaman, percaya diri, udah bebasin aja. Dan terakhir, jangan ngikutin arahan yang bikin kamu gak nyaman, oke?
Siap, Chef. Pak, maaf. Ya, Pak. Mbak, kamu naik ojol aja ya? Aku masih ada kerjaan. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti aku naik ojek online aja. Yaudah, aku duluan ya. Mbak, kamu lagi nunggu Hasbi? Atau mau langsung pulang? Oh, enggak. Saya langsung pulang soalnya Hasbi masih ada kerjaan. Ya, ini lagi pesan ojek online juga kok. Kamu cancel aja ya, La. Nanti kamu pakai driver dari kantor. Biar nanti saya suruh langsung dia ke lobi. Nggak usah. Nggak apa-apa, Chef. Pak, maaf. Nggak apa-apa, La. Kamu kan sekarang udah jadi BA di kantor ini. Itu hak kamu. Oh, terima kasih, Chef. Pak, maaf. Chef aja nggak apa-apa. Chef. Kalau gitu saya permisi ya, Chef. Ya, mari. Sini buruan. Tapi saya nggak bakal seret kan, Pak? Pokoknya selama lo diem, lo pasti bakalan aman. Benar ya, Pak? Saya nggak mau dipecat gara-gara ini. Buruan. Nah, cabut. Nah. Nih. Coba kamu lihat. Udah benar kan jumlahnya? Ya, udah. Makasih ya. Sekarang kamu percayakan sama aku. Ini uangnya akan aku depositoin ya? Terserah kamu. Sekarang kamu rasa senang? Udah bisa tersenyum? Aku udah lama loh gak ngeliat kamu tersenyum. Aku simpen dulu ya. Ini terakhir kalinya kamu bisa kayak gini lah. Aku gak bakal biarin kamu semena-mena gini lagi. Dari mana Hasbi bisa dapat uang sebanyak itu secepat ini? Bisa-bisa Lala sama Hasbi balikan lagi nih. Dia nggak beres nih. Halo Sol, tolong besok kumpulin tim audit. Saya mau cari tahu siapa yang nipu laporan keuangan kita. Oke, thank you ya. Hari ini photoshoot kamu sampai jam berapa? Nggak tahu. Harusnya sih cepat ya. Karena tinggal satu produk. Kita udah baikan kan sekarang? Udah gak ada apa-apa kan? Aku berharap ke depannya kita nggak ada lagi ya masalah. Nggak ada cuek-cuekan, diem-dieman. Nggak ada lagi curiga-curigaan. Oke?
Aku akan berusaha jadi yang terbaik untuk kamu lah. Seperti yang biasa aku lakukan untuk kamu kan. Jadi aku harap kamu bisa nurut sama aku ya. Insya Allah. Chef Lala, kita langsung ke ruangan makeup ya? Oh ya. Assalamualaikum. Kenapa? Udah butuh bantuan gue sekarang? Halo Hasbi. Saya tunggu di ruangan saya. Kenapa tiba-tiba Julian manggil gue ke ruangannya ya? Ada apa nih? Silakan duduk. Saya menerima ini. Dua dokumen. Yang satu asli, yang satu lagi palsu. Saya yakin kamu tahu tentang ini. Saya mana ngerti soal beginian, Pak. Laporan keuangan, ini bukan tugas saya. Harusnya yang ngerti ini, bagian finance. Saya yakin kamu tahu, saya bukan orang bodoh. Nggak mungkin saya manggil kamu ke sini tanpa alasan dan tanpa bukti. Pak Julian, ada apa Pak? Jelasin, apa ini? Saya? Jawab jujur. Kalau kamu bohong, saya yakin kamu pasti tahu sanksinya apa. Saya cuma disuruh Pak Hasbi, Pak. Nggak ada pembelaan lagi? Oke. Silakan tunggu di luar. Kami di sini mau membahas sanksi apa yang Anda harus dapatkan. Silakan. Terima kasih ya, Chef. Maaf banget. Jadi buat Chef tukeran sip. Gak apa-apa kok. Ya udah, kamu nggak usah ikut ngantar ke depan, di sini aja. Bantuin yang lain aja. Terima kasih, Chef. Oke, aku order dulu. Lara, kayaknya Pak Hasbi bakal dipecat deh. Pasti dipecat lah, soalnya kan Pak Hasbi ketahuan korupsi. Parah banget ya? Parah banget emang. Korupsi? Hasbi? Masa iya Hasbi senekat itu? Ya Allah, Hasbi, apa ini maksudnya? Tapi, apa Hasbi beneran ngelakuin itu ya? Dia kan nggak takut buat nipu aku. Nggak, lah. Nggak boleh seuzon. Nggak boleh seuzon. Astagfirullah. Kalau menurut saya, sebaiknya Hasbi itu dipecat.
Udah, itu hukuman yang paling pantas untuk koruptor seperti dia yang sudah berani mengambil uang perusahaan. Itu mencuri namanya. Kalau enggak, nanti karyawan lain akan mempertanyakan. Kasihlah dia efek jerah. Tapi Hasbi juga sudah menunjukkan beberapa prestasi saat awal bekerja. Alah, prestasi apa sih? Itu juga perlu dipertanyakan. Prestasi itu memang pure hasil kerja keras dia sendiri, atau ya mungkin ada tipuan lainnya kali. Kita kan nggak tahu. Sepertinya nggak mungkin, Bu. Nggak ada yang nggak mungkin. Buktinya, dia berani kok mencuri uang perusahaan. Itu artinya dia itu nggak jujur. Gimana Jules, menurut kamu? Ya, kita semua tunggu keputusan kamu sebagai CEO di sini. Saya butuh waktu. Kita break dulu ya. Hasbi. Bi. Emang bener yang dibilang sama orang-orang. Kamu dipecat karena kamu korupsi. Kamu dengar dari mana? Banyak banget yang bilang kayak gitu. Gak bener kan, Bi? Kamu gak ngelakuin itu kan? Aku terpaksa lah. Ayah punya banyak utang. Dan aku harus tanggung semua itu. Jadi aku terpaksa ngelakuin ini. Ya Allah, Bi, kamu kenapa gak pernah cerita sama aku sih? Ya nggak mungkin aku cerita ke kamu. Ini tugas aku sebagai suami. Aku nggak mau jadi beban kamu, sayang. Apalagi kejadian kemarin. Aku nggak mau aja nambahin beban kamu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tapi harusnya kamu gak kayak gini, Bi. Ya memang Allah kasih ujian ke kamu, tapi gak pakai jalan pintas kayak gini. Allah gak ridho loh, Bi. Aduh. Astagfirullahaladzim. Maafin aku lah. Terus ini kamu beneran dipecat? Aku juga masih belum tahu. Mereka lebih bahas itu di dalam. Kalau Hasbi sampai nggak kerja, aku yakin yang semakin menderita malah Lala. Gimana Jules? Hasbi nggak dihukum? Tetap dihukum. Saya mau hal ini itu jadi contoh untuk karyawan-karyawan lain. Agar mereka tidak mengulangi hal yang serupa. Semua setuju sama keputusan saya? Oke. Halo, Sal. Suruh Hasbi masuk.